ketika suatu kalimat fi'il itu kok salah satu fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'ilnya berupa huruf halqi. Berupa huruf halqi, huruf izhar itu kalau dalam bab tajwid, yaitu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat ke-63. Ya, ini adalah menjadi kelanjutan atas kisah-kisah Bani Israel dan perintah yang akan disampaikan di dalam ayat ini seharusnya cukup untuk menggugah kita untuk melanjutkan mentadaburi Al-Quran, termasuk melalui salah satunya Ngaji Fuadi ini. Baik, tapi sebelum kita Ngaji Fuadi, kita ingatkan sekali lagi terkait dengan sahabat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, saya persilahkan untuk bisa membelinya melalui link yang telah kami sertakan. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau melalui kontak center Ngaji Fuadi. Ini adalah satu-satunya untuk saat ini Quran Nahwu yang menjelaskan detail tentang analisa Nahwu kata per kata sekaligus terjemahan benar-benar per kata. Semoga mempermudah kita untuk mentadaburi makna ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian mengamalkannya sebagaimana kajian yang akan kita kaji di ayat ke-63 surat Al-Baqarah. Mari Ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idz akhadna, dan kita sudah berulang kali ya. Jadi kalau ada id, ini dzaraf, sebelumnya harus kita kira-kirakan fiilnya. Ini ingatlah, ini adalah makna dari fiil yang kita kirakan. Ai wadhkur. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika telah mengambil siapa kami mitsaqakum pada janji kalian. Wa rafa'na, dan mengangkat siapa kami, Allah maksudnya, ini harusnya ka-nya pakai ka huruf besar ya. Wa rafa'na, dan mengangkat siapa kami, dan telah mengangkat siapa kami fawqakum, di atas kalian at-tur, pada gunung. Ingatlah ketika kami telah mengambil janji kalian dan kami mengangkat gunung di atas kalian. Ini saking ke Allah murka pada tingkah laku dari orang-orang Bani Israel. Khudhu. Nah, ini kita harus mengira-ngirakan di sini waqulna. Jadi harus kita kirakan waqulna, dan berfirman siapa kami, karena ini adalah firman Allah kepada mereka Bani Israel. Ai waqulna, di sini harus kita kira-kirakan adanya waqulna. Khudhu, Allah terus berfirman atau kami berfirman. Khudhu, ambillah siapa kalian ma pada kitab atainakum, yang telah memberikannya siapa kami kum pada kalian biquwatin, dengan teguh. Wadhkuru, dan ingatlah siapa kalian ma pada sesuatu fihi, yang ada di dalamnya. La'allakum, agar kalian adalah tattaquna, bertakwa siapa kalian. Kita ulangi sedikit. Khudhu, ambillah siapa kalian, maksudnya kalian ambillah. Khudhu, ambillah siapa kalian ma pada kitab, pada sesuatu atainakum, yang telah memberikannya siapa kami kum pada kalian biquwatin, dengan teguh. Mengambilnya biquwatin, dengan teguh. Wadhkuru, dan ingatlah siapa kalian ma pada sesuatu fihi, yang ada di dalamnya. La'allakum, agar kalian adalah tattaquna, bertakwa siapa kalian. Kalian ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan teguh, dan kalian ingatlah sesuatu yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Nah, ini adalah makna kata per kata dengan menggunakan metode Fuadi untuk mendekatkan pada kedudukan masing-masing kata. Dan sudah kita terjemahkan juga. Sekarang waktunya kita untuk membahas kata per kata dengan papan tulis. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika
telah mengambil siapa kami. Wawu huruf ataf. Ini masih dilanjutkan lagi seperti ayat-ayat sebelumnya. Untuk yang baru mengikuti di video ini, silahkan lihat atau simak video-video One Day One Ayah sebelumnya ketika Allah mengingatkan kaum atau Bani Israel terkait perilaku mereka. Allah mengingatkan satu persatu, termasuk dalam hal ini. Dan ingatlah, ay wadhkur, ingatlah. Id adalah dzaraf, ya, hukumnya tapi di sini mabni. Ini kalimat isim, hukumnya mabni tapi kedudukannya sebagai dzaraf, ya. Dia kalimat isim, hukumnya mabni, tapi kedudukannya sebagai dzaraf, maka i'rabnya nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal. Disinilah awal mulanya. Dzaraf itu adalah keterangan, bisa tempat, bisa waktu, yang itu menerangkan tentang suatu peristiwa, kejadian, kegiatan, yang itu berarti adalah fi'il. Makanya sebelumnya ini harus dikira-kirakan adanya fi'il bagi dzaraf tersebut. Nah, fi'ilnya inilah yang dikira-kirakan berupa uzkur. Ya, uzkur, ingatlah siapa kamu, id akhadna, atau siapa, kalau bisa juga uzkuru juga boleh. Wazkur, dan ingatlah, id akhadna, ketika telah mengambil siapa kami. Ingat, id ini dzarafnya lil madhi, dzaraf atau keterangan waktu untuk masa yang lalu. Ini kisah zaman dulu. Ini qasasul anbiya, kisah dari para nabi bersama kaumnya. Akhadna ini fi'il madhi, akhadha ya'khudhu, ya, akhadha ya'khudhu, masuk bab 1. Akhadha ya'khudhu, ingat ini binanya mahmus fa, huruf hamzahnya, huruf fa fi'ilnya berupa hamzah. Untuk mahmus fa rentan sekali pada posisi fi'il amrnya nanti fa fi'ilnya yang berupa hamzah dibuang. Oleh karena itu kita temukan di sini fi'il amrnya khudh. Nah, fi'il amrnya itu akhadha menjadi khudhu, hamzahnya hilang karena mahmus fa memang nanti akan seringkali di fi'il amrnya seperti akala yakulu, kulu, yaitu akala menjadi kulu fi'il amrnya. Sama. Akhadha khudhu, sama dari situ. Baik, kita lanjutkan dari sisi nahwu. Akhadha ini adalah fi'il madhi, hukumnya mabni. Mabni apa? Karena dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, berarti dia menjadi mabni sukun karena bersambung dhamir rafa mutaharik. Fi'il butuh pada fa'ilnya. Nah, ini adalah kalimat isim. Isim ini hukumnya mabni karena dia adalah dhamir, ya. Terus kemudian kedudukannya adalah sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa, namun rafa'nya di sini hanya dalam mahal karena dia isim domir yang hukumnya mabni. Selesai. Wa idz akhadna mitsaqakum. Akhadna, mengambil. Ini berarti akhadha adalah fi'il yang muta'addi, bukan fi'il yang lazim tapi fi'il yang muta'addi. Apa itu? Ingat, dari sisi makna fi'il nanti ada dua. Ada fi'il lazim, tidak membutuhkan objek, atau dalam bahasa Indonesia aktif intransitif. Ada yang muta'addi, berarti fi'il yang dia membutuhkan objek atau aktif transitif, ya. Nah, di sini dia termasuk aktif yang transitif atau fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, objek. Mengambil mitsaqakum, pada janji kalian, ya. Mitsaqakum berarti ini mitsak, ini adalah kalimat isim, hukumnya dia mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih. Di dalam mushaf Al-Fuadi kita kasih simbol memfa, ini maf'ul bih. I'rabnya berarti harus nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Mitsaqo. Kum ini ingat, sudah sering saya sampaikan, kalau ada isim dhamir digandeng sebelumnya oleh suatu isim, ya, ini isim sebelumnya, berarti isim dhamir ini pastikan kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Tapi kita tahu isim dhamir hukumnya mabni. Mudhof ilaih yang Arabnya harus jar, maka jarnya hanya dalam mahal. Mitsaqakum berarti kum ini adalah dhamir yang mahalnya jar.
atau majrur. Mitsaq tapi bukan majrur oleh huruf, tapi di sini majrur oleh mudhaf karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mitsaqakum wa rafa'na, dan mengangkat siapa kami. Wa rafa'na ini tidak perlu rafa'a yarfa'u, ini tidak perlu kita sedikit terkait rafa'a yarfa'u. Ini tapi tidak selalu ya, secara shorof dulu. Rafa'a nanti fi'il mudhari'nya yarfa'u. Ini mengikuti bab ketiga, fataha yaftahu, rafa'a yarfa'u. Ingat, ketika suatu kalimat fi'il itu kok salah satu fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'ilnya berupa huruf halqi. Berupa huruf halqi, huruf izhar itu kalau dalam bab tajwid yaitu apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ya, 6 huruf ini namanya huruf halqi, huruf yang makhrajnya di tenggorokan. Nah, kalau ketemu dengan ini kok salah satu fa, ain atau lam fiilnya berupa salah satu dari ini, berarti dia kebanyakan tapi tidak selalu. Kebanyakan tapi tidak selalu mengikuti bab ketiga fataha yaftahu. Contohnya ini, rafa'a yarfa'u. Atau dibalik, kebanyakan dari bab ketiga fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, itu hampir semuanya adalah kalimat-kalimat yang salah satu fa'ain atau lam fiilnya berupa huruf halqi. Contohnya fataha sendiri pakai ha. Di sini lam fiilnya berupa ain. Ini ain, huruf halqi. Dah, itu pengetahuan terkait dengan shorof. Wa rafa'na, dan mengangkat siapa kami. Ini untuk i'rabnya, untuk pembahasan nahwunya sama dengan akhadna tadi. Fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Maka kita skip karena ayatnya masih panjang. Wa rafa'na ini berarti huruf ataf yang menggabungkan suatu jumlah dengan jumlah sebelumnya. Jumlah akhadna digabung dengan jumlah rafa'na, mengatofkan suatu jumlah ke jumlah sebelumnya. Wa rafa'na, dan mengangkat siapa kami? Mengangkat fauqakum, di atas kalian. Fauqa itu adalah isim, hukumnya mu'rab. Kategorinya adalah masukkan pada kategori isim mufrad. Kedudukannya adalah sebagai dzaraf. Dzaraf itu i'rabnya harus nasab. Di sini dzarafnya dzaraf makan, terkait tempat. Kami angkat di atas kalian, ya. Nasabnya dengan fathah, makanya fauqa. Kum adalah seperti biasa menjadi mudhaf ilaih, berarti isim dhamir yang mahalnya jar karena sebagai mudhaf ilaih. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum. Ini sebenarnya dia mabni sukun, fawqakum, karena di depannya juga huruf yang mati tidak bisa dibaca, maka kemudian diharokati dengan harokat yang sesuai. Fawqakumut tur. Kami angkat. Apa yang kami angkat? At-turo. Kami mengangkat at-turo pada gunung. Nah, at-tur maknanya at-tur sebagian besar menyebut ya sama dengan jabal, ya sama dengan jabal. Ada beberapa pendapat, tapi sudah kita nggak usah memperuncing. Intinya ini adalah gunung, gitu saja. At-turo pada gunung, gitu saja, biar nggak terlalu rumit pembahasan tafsirnya. Nanti kita ambil langsung makna yang disampaikan di dalam ayat ini. At-turo pada gunung, ini berarti sama dengan misak. Akhadna fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul bih, maf'ul bihnya misak. Rafa'na mengangkat siapa kami, butuh maf'ul bih, at-turo pada gunung. Berarti ini maf'ul bihnya adalah lafadz at-turo, kalau ini maf'ul bihnya misak. Maf'ul bih i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Baik, kita masuk ke ayat. Ingat ya, dulu waktu kami telah mengambil sumpah kalian dan kami angkat di atas kalian gunung. Ini adalah peristiwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam mengajak kaum pilihannya 70 orang itu untuk menjadi saksi bahwa Nabi Musa ini menghadap Allah di gunung Sinai, ya. Terus kemudian di situ Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan Taurat, ya, alwah, dalam bentuk alwah, lembaran-lembaran Taurat. Setelah kemudian Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Musa bilang, saya sudah mendapatkan Taurat dari Allah. Lalu
sebagian kaum orang-orang pilihan, padahal itu adalah orang-orang pilihan. Itu yang di bawah mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami nggak bisa iman sama kamu, kami nggak bisa membenarkan bahwa itu kitab kamu. Kami harus ikut melihat Allah. Bagaimana serah terimanya, mungkin seperti itu yang mereka maksud. Serah terimanya bagaimana? Kami nggak melihat serah terimanya, kok disuruh iman bahwa itu dari Allah yang kamu bawa. Nah, ini kemudian Allah murka. Terus kemudian oleh Allah mereka dimatikan. Nah, setelah dimatikan oleh Allah, Nabi Musa di dalam ayat yang lain itu dikisahkan beliau terus kemudian, ya Allah, kalau engkau membunuh mereka, engkau bisa dari tadi membunuh mereka. Ini mengapa engkau mengazab mereka karena kebodohan mereka? Nah, kemudian mereka dihidupkanlah lagi oleh Allah agar mereka bersyukur. Maksudnya agar mereka kemudian sudah melihat itu terus taat. Ternyata begitu dibangunkan, mereka tetap bersama kaumnya yang lain tetap tidak mau taat. Loh, kami nggak melihat itu. Maka terus kemudian Allah murka yang kedua ini, Allah angkatlah gunung. Allah angkat gunung Sinai menurut satu pendapat, tapi di sini At-Tur disebut gunung saja. Diangkat oleh Allah, mereka posisi di bawahnya. Diangkat gunung ini, benar-benar diangkat, dicabut. Nah, ini kita jangan sampai kemudian wah, bagaimana mungkin. Nah, ini ya, kalau kita mengatakan seperti itu repot. Ini adalah apa yang benar-benar disampaikan di dalam ayat ini. Kita tidak tahu persis bagaimana kejadiannya, tapi kita akan ambil pesannya. Ketika gunung ini diangkat di atas mereka, terus kemudian mereka diancam. Gimana? Kalian mau iman atau tidak? Nah, ini namanya wa idz akhadna mitsaqakum. Terus mereka sujud karena takut, mereka menyatakan keimanannya. Nah, ini namanya wa idz akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil janji kalian, ya. Tapi wa rafa'na fawqakum tur. Tapi itu terjadi setelah Allah ini ngangkat. Nah, di sini yang mungkin agak membingungkan secara nahwu. Perhatikan di sini. Ingatlah ketika kami mengambil janji kalian dan kami angkat di atas kalian gunung. Nah, ini pertanyaannya, dahulu mana Allah mengambil janjinya dengan mengangkat gunungnya? Padahal kalau secara cerita, itu karena mereka tidak mau iman, lalu Allah mengangkat gunung di atas mereka dan mereka diminta untuk berjanji, tahu mau iman atau tidak. Nah, di sini peristiwanya dulu mana? Lah, yang kita harus ingat adalah wawu itu adalah limut lakil jam'i, ya. Wawu itu adalah limut lakil jam'i. Yang penting menggabungkan dua hal, ya. Jadi wawu huruf athof itu yang penting menggabungkan dua hal. Dia tidak punya fungsi litartib, tidak punya fungsi untuk mengurutkan. Misalkan ada seorang menyatakan jaa Zaidun wa Muhammadun, ya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ja'a telah datang, siapa yang datang? Zaidun, Zaid, wa Muhammadun, dan Muhammad. Ini tidak bisa berarti kita pahami bahwa Zaid datang dulu baru Muhammad. Tidak bisa. Yang jelas bahwasanya Zaid dan Muhammad sama-sama telah datang. Tapi posisi penggabungan dengan wawu tidak menunjukkan bahwasanya Zaid datang lebih dulu ataupun Muhammad yang akhir. Ini tidak menunjukkan hal itu sama sekali. Ini terkait dengan wawu huruf athof. Maka di sini penggunaan wawu di sini juga tidak menunjukkan hal itu sama sekali. Mana yang lebih dulu? Ini bisa saja yang kedua yang lebih dulu itu tidak ditunjukkan oleh adanya penggunaan wawu. Yang penting dua-duanya sama-sama terjadi. Bisa saja disebutkan yang awal, tapi yang awal ini sebenarnya terjadi kemudian, tapi karena dirasa ini yang penting, poinnya di sini, maka disebutkan duluan. Itu bisa saja seperti itu. Baik, kita lanjut. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Intinya adalah ingat ketika janji telah kami ambil dari kalian dan ketika itu kami angkat gunung di atas kalian. Berarti mereka berjanji ini dalam keadaan ada tekanan ketakutan ini tadi. Lalu Allah menyatakan, nah di sini yang tadi saya sampaikan, kita harus mengira-ngirakan. Di sini Allah mengatakan waqulna, lalu kami berfirman, khudhu, ambillah siapa kalian? Kalian ambillah ma pada sesuatu, apa maksudnya kitab, atainakum yang telah memberikan siapa kami kum pada kalian. Ambillah apa yang telah kami beri, maksudnya adalah kitab. Ambillah apa yang kami beri kepada kalian. Ya, khudhu ini adalah fi'il
Fi'ilnya fi'il amr. Fi'il amr hukumnya adalah mabni. Mabninya apa? Ingat, mabninya fi'il amr pada tanda jazmnya. Tanda jazmnya apa? Di sini karena bersambung wawu jamak, maka secara fi'il mudhari' dia masuk kategori jamak. Masya Allah. Kategori af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu jazmnya ditandai dengan membuang nun. Berarti di sini pada fi'il amrnya sama, mabninya dengan membuang nun. Ya, berarti aslinya dari fi'il mudhari' ya'khuduna, ya, dan seterusnya. Ini sudah pernah kita bahas. Atau mau dibahas sedikit nggak apa-apa. Jadi asalnya akhadha ya'khudhu. Fi'il madinya akhadha itu, terus di sini ya'khudhu. Ya, kemudian bersambung dengan wawu jamak menjadi ya'khuduna. Kemudian ya fi'il ya huruf mudhari'nya dibuang menjadi seperti ini, tidak bisa dibaca, kemudian didatangkan hamzah wasol. Kebacalah dia ukhuduna. Ukhuduna menjadi berat, kemudian hamzahnya diganti dengan wawu agar ringan. Setelah diganti dengan wawu ukhuduna. Ukhuduna, terus kemudian ini menjadi lemah. Ukhuduna itu, wah ini pertama-tama langsung berat. Ukhuduna, maka wawu akhirnya dibuang. Setelah dibuang, ini enggak ada fungsinya lagi, hamzah wasol dibuang juga. Jadilah khuduna. Kemudian mabninya dengan membuang nunnya menjadi khudhu. Seperti itu prosesnya. Semoga bisa dipahami. Khudhu, ambillah siapa kalian? Kalian ambillah ma. Ini berarti adalah fa'ilnya, ini wawunya. Wawu ini sebagai fa'il. Terus kemudian ma ini sebagai maf'ul, ya, sama seperti tadi. Akhadha juga memerlukan maf'ul, mithaq, di sini khudhu ma. Ini menjadi maf'ul. Maka ma ini berarti adalah isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni, kedudukannya di sini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih yang Arabnya adalah nasab. Nasabnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Maka atainakum ini adalah fi'il dan fa'ilnya, jumlah fi'liyah yang posisinya, fungsinya sebagai silah dari isim mausul ini. Dah, kita lanjutkan lagi. Khudhu ma atainakum. Ambillah ma atainakum. Ataina, ya. Ini dari kata-kata ata ya'ti. Ya, ata ya'ti yang artinya datang. Ata ya'ti datang. Terus kemudian diikutkan wazan af'ala, ya, diproses untuk mengikuti wazan af'ala. Ya, kemudian jadilah dia, ingat fa fi'ilnya hamzah, berarti diikutkan af'ala menjadi a'ta, ya, menjadi a'ta. Jadi akta seperti ini. Kalau karena diikutkan wazan af'ala berarti ada faedah memutaadikan atau mekan, ya. Datang menjadi mendatangkan, maksudnya memberikan, ya, mendatangkan kepada kalian, maksudnya memberikan. Nah, akta, kemudian ini ada dua hamzah, maka ditakhfif, dipermudah, diringankan, ini diganti jadi alif, jadilah ata. Ya, ini ata, berarti ini fi'il madhi. Terus kemudian bersambung dengan nun, ini berupa dhamir rafa mutaharik, ataina. Jadi ataina, yang telah memberikan siapa kami, ini berarti fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, maka mabni sukun. Atainakum, yang telah memberikan siapa kami, kum pada kalian. Sudah selesai? Kita lanjutkan ayatnya. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Mengambilnya dengan bagaimana? Biquwatin. Nah, biquwatin, dengan teguh, dengan kuat. Ya, bukan hanya mengambil biasa, tapi ambil dengan kuat. Nah, nanti maksudnya apa? Nanti kita bahas. Langsung kita lanjutkan dulu. Biquwatin, dengan kuat. Susunan jar majrur biasa. Wadhkuru ma fihi. Wadhkuru, dan mengingatlah siapa kalian. Ini dari dzakara yadhkuru.
Dzakara yadhkuru maknanya adalah bisa menyebut, bisa mengingat. Tapi makna yang aslinya adalah mengingat. Karena mengingat kemudian menyebut, karena menyebut kemudian ingat. Itu bisa dua-duanya. Jadi dzakara yadhkuru kadang dipakai untuk mengingat, kadang dipakai untuk menyebut. Atau bisa dua-duanya. Menyebut karena ingat atau ingat kemudian menyebut. Dzakara yadhkuru, wadhkuru dan ingatlah siapa kalian. Dari yadhkara, dzakara yadhkuru, kemudian fi'il amarnya uzkur. Kemudian di sini sama seperti tadi ya, fi'il amr yang mabni pada tanda jazmnya, karena bertemu wawu jamak berarti nun tanda rofaknya dihilangkan. Wadhkuru dan ingatlah siapa kalian, ini berarti fi'il amr. Ini adalah fa'ilnya. Ini karena fi'il sahih tidak perlu kita bahas. Terus kemudian ingatlah ma. Ini maf'ulnya. Berarti ma ini sama kayak ma ini tadi menjadi maf'ul. Kita lanjutkan saja. Dan ingatlah siapa kalian ma pada sesuatu fihi yang ada di dalamnya. Di dalam apa? Di dalamnya ini ma. Ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan teguh, dengan kokoh, dengan teguh. Kemudian kamu ingat apa yang ada di dalamnya. Sudah, kita berhenti di sini dulu. Disinilah kemudian ulama rata-rata menyampaikan berarti Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tapi penting untuk ditadabburi. Ditadabburi ini sebagai sama ini tadi, ini konteksnya mereka ini adalah Taurat, konteks kita tentu adalah Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk memegang Al-Quran dengan teguh. Kemudian tapi bukan hanya dipegang dibaca, bukan, tapi wadhkuru ma fihi. Ingatlah apa yang ada di dalamnya. Tentu konteks ayat ini sebenarnya adalah untuk Bani Israel waktu itu. Tapi ingat, ini ayat Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita. Maka kita harus bisa menggunakan ayat ini untuk menjadi petunjuk bagi kita. Sehingga para ulama menyampaikan ay tadabbaruhu, maksudnya kamu tadabburilah itu. Untuk kemudian kalian mengamalkan bimuqtadahu, untuk kalian kemudian mengamalkan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya. Nah, ini wadhkuru ma fihi. Maka kajian kita seperti ini penting untuk kita mengingat agar Al-Quran ini, makanya saya sering menyampaikan penting bagi kita untuk bersama-sama mengingat bahwa Al-Quran ini bukan sekedar sesuatu yang dibaca. Kita sudah banyak melatih dan itu bagus ya. Sekali lagi saya sampaikan itu bagus. Kita sudah melatih anak kita untuk membaca Al-Quran. Kita melatih generasi-generasi mendatang untuk membaca Al-Quran dengan fasih, bagaimana tajwidnya, itu sudah bagus. Tapi yang juga sangat penting adalah wadhkuru ma fihi. Kamu ingat itu yang di dalamnya itu isinya apa. Nah, maka tadabbur seperti ini penting untuk kemudian kita internalisasikan Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Wadhkuru ma fihi. Ini apa? La'allakum, agar kalian adalah tattaquna. Bertakwa siapa kalian. Baik. La'alla ini secara nahwu ini seringkali disampaikan fungsinya ini adalah kalimat huruf yang secara makna adalah litawaqu au litaraji ya, untuk menyatakan harapan agar untuk menyatakan harapan, litaraji atau litawaqu ya, menunjukkan harapan pada terjadinya sesuatu, semoga atau mudah-mudahan. Tapi sebagian ulama menyatakan kalau la'alla ini yang memfirmankan adalah Allah, maka seharusnya kalau Allah yang menyampaikan itu, tidak mungkin Allah menyatakan sesuatu yang belum pasti. Maka termasuk Imam Suyuti di dalam tafsirnya menyebut la'alla minallah litahqiq. La'alla kalau itu dari Allah berarti maknanya litahqiq. Kemudian kita lihat di sini kita bisa mengartikan dua-duanya. Kalau yang dimaksud ini adalah versi manusianya berarti harapan. Semoga manusia itu dengan melakukan ini kemudian dia akan mencapai takwa. Ya, kalau versi Allah dengan melakukan itu kamu pasti takwa. Jadi ada dua versi. Kalau binisbati ila
ila fa'ilihi, dengan pelakunya si manusianya, ilal insan. Kalau dinisbatkan, diarahkan ini dari sisi manusianya, berarti tidak pasti, berarti semoga. Tapi kalau dinisbatkan dari ini yang menyampaikan adalah Allah, Allah sudah menentukan kamu lakukanlah ini, kamu ingatlah apa yang ada di dalamnya, maka pasti kalian akan. Jadi kalau dari Allah, dari sisi Allah, berarti lit tahqiq. Ini maknanya biar kita pahami. Semua makna Al-Quran yang model-model seperti ini la'alla oleh ulama ditafsirkan seperti itu. Jadi makna yang pertama, la'alla adalah huruf yang dia maknanya litaroji atau litawakuk, menunjukkan harapan, semoga, mudah-mudahan. Itu kalau dari sisi manusia. Tapi kalau dari sisi Allah, maka maknanya litahqiq, untuk menunjukkan kepastian. La'allakum, maka kemudian kalau menunjukkan kepastian berarti dimaknani sebagai lamukai, dimaknani seperti lamukai, jadi agar. Nah ini tampaknya berarti terjemah yang diikuti di Indonesia ini kebanyakan menggunakan la'alla ini, sebagaimana pendapat Imam Suyuti adalah litahqiq, berarti menggunakan maknanya lamukai atau lam huruf jar itu. Berarti la'allakum ay likai tatakuna, atau likai tataku, likai tataku karena itu kan nasab ya, likai tataku, jadi sama agar kalian. Jadi maknanya jadi agar, berarti di sini bisa ada dua kemungkinan makna, bisa semoga kalau dari versi manusia, tapi kalau dari versi Allah berarti agar, ya agar kalian lakukanlah ini agar. Jadi ada kepastian, kalau ini kita lakukan pasti kita akan mencapai takwa. La'allakum, agar kalian. Ini la'alla, ingat ini adalah huruf yang dia temannya inna, dia punya isim dan punya khobar, ya. Mana isimnya? Isimnya berarti kum, ini isimnya. Mana khobarnya? Tatakuna, ini ada fi'il, ada fa'il. Lah, makna takwa kapan-kapan kita bahas. Makna takwa sendiri sebenarnya adalah adanya rasa takut kemudian menjaga diri. Itu namanya takwa. Maknanya takwa apa? Rasa takut kemudian menjaga diri. Itu adalah takwa. Kapan-kapan kita sampaikan. Di sini kita pakai bahasa yang mudahnya dulu. Agar bertakwa siapa kalian. Seperti itu dulu. Nah ini fi'il dan fa'il ini adalah berkedudukan sebagai khobarnya la'alla. Berarti khobarnya berupa khobar jumlah. Sudah selesai pembahasan kita. Kita ambil kesimpulan umum pesan yang terkait dengan ayat ini. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Orang-orang Bani Israel diingatkan, ingat ya, dulu waktu kami mengambil janji pada kalian dan kami angkat itu gunung di atas kalian. Nah, lalu mereka berjanji kepada Allah untuk taat, tunduk dan mengikuti apa yang ada di Taurat. Maka kemudian Allah perintahkan, khudzu ma atainakum biquwwah. Kalian ambil apa yang ada, apa yang telah kami berikan itu dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat. Kemudian wadhkuru ma fihi, tapi tidak cukup itu. Wadhkuru ma fihi, kalian ingat apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi sobat Fuadi rahimakumullah, kalau ayat ini kita masukkan ke dalam diri kita, maka mari kita pegang kuat Al-Quran ini. Maksudnya bagaimana? Bukan hanya membacanya, itu sudah benar. Kita harus belajar membacanya, belajar tentang tajwidnya, belajar membacanya dengan keindahan, dengan fasohah, itu sudah baik. Tapi wadhkuru ma fihi, kalian ingat apa yang ada di dalamnya. Pesannya apa, petunjuknya apa? Karena Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kalau cara berpikir kita, paradigma kita, pola pikir kita adalah Al-Quran, akan mudah sekali bagi kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau kita sudah tahu benar-benar sesuatu itu buruk dan menjijikkan, tidak mungkin kita akan menyentuhnya. Sebaliknya, ketika kita tahu sesuatu ini sangat baik untuk kita, pasti kita mudah sekali untuk melakukannya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus diancam. Tidak seperti orang-orang Bani Israel ini, yang disuruh untuk berjanji mengikuti Taurat saja harus diancam oleh Allah. Na'udzubillah, semoga kita tidak seperti itu, karena kita seharusnya sudah dewasa. Saya buat sebuah analogi
menarik. Anak kecil itu dia akan disuruh, dia penting untuk orang tuanya menyuruh dia makan. Ketika si anak kecil disuruh makan, disuruh tidur, biasanya dia tidak mau. Maka orang tuanya mengancam, awas nanti kalau nggak mau makan. Atau dikasih dorongan. Nanti kalau mau makan, ayah belikan permen, ayah belikan es krim. Itu akan dilakukan orang tua. Padahal sebenarnya yang butuh makan si anak itu sendiri. Tapi orang tua saking sayangnya kepada si anak, kemudian mengiming-iming anak untuk melakukan itu, mengancam dia kalau tidak mau melakukannya. Itu bukan karena arogansi orang tua, tapi karena saking sayangnya orang tua. Bukan karena butuhnya orang tua kepada si anak melakukan itu, tapi karena orang tua yang sangat sayang kepada si anak. Maka ini adalah bentuk rahmatnya Allah kepada Bani Israel. Ini yang akan kita lihat di ayat berikutnya. Bentuk rahmatnya Allah kepada Bani Israel, saking sayangnya Allah, itu kemudian ketika mereka balik, Allah ngancam mereka, kalau nggak mau tak berki gunung. Itu ancaman yang Allah berikan agar mereka kemudian mau bertaat. Nah, tapi kalau kita benar-benar mengikuti, harusnya kita seperti anak yang sudah mulai dewasa. Dia kalau terlambat makan, justru dia minta, mana makanannya, tolong belikan saya makan. Nah, dia justru meminta makan itu kepada orang tuanya. Maka sama, ketika iman kita sudah mulai dewasa, harusnya kita sudah punya kesadaran untuk menyatakan, oh penting bagi kita sholat, penting bagi kita sedekah, penting bagi kita untuk berpuasa, penting bagi kita melakukan kebaikan kepada sesama, penting bagi kita untuk menolong orang lain. Mengapa? Bukan karena bukan karena itu perintah Allah saja, tapi karena itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, maka Allah memerintahkan itu karena saking sayangnya Allah kepada kita, menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Nah, ini namanya kesadaran. Wadhkuru ma fihi. Kalau kamu mengingat apa yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan itu, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Saya Muhammad Wahyudi. Jika video ini bermanfaat, silahkan mohon untuk share dan kami mohon dukungannya selalu. Semoga kita istiqomah dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Jika ada kritik, saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.